pokoke aku ya urung rono aku pesene kono iki. Monggo Mas, iki kopi Mas. Beliaunya membuat damar sakit. Oh, Kalinongko. Itu perbatasan Kalinongko. Itu Gagak Pranolo 1. Kuwi aku ya dipeseni Ucurono. Oh iya itu Dan. Itu Gagak paling sepuh. Jadi pendiri dinasti Gagak itu ya Gagak Pranolo 1. Sing ning Sidomulyo. Itu 23 di sana. Jadi beberapa Adipati Loano itu dimakamkan di Sidomulyo. Nah, nek sing ning nggon anu. Wonoreto. Wonoro Itu ana makam Anden. Piro ya? Anden gitu. Tapi itu ning literasi nggak disebut ya. Tapi ono ya. Cuma di Wonoroto itu ada pertempuran besar. Jadi kaitannya Geger Selotiang itu ternyata semalam akhirnya saya pelajari babat Kedung Kebu itu. Jadi perang itu sporadis, Pak. Di Cengkawak, jadi perang besar itu ada di, gitu ya? Iya, di Cengkawak, di Selotiang, di Tumba Anyar, di Cacabar. Itu perang besar yang mengakibatkan bangsa Jawa atau rakyat Jawa itu berlarian mereka ke hutan semua. Karena luar biasa non sewu. Bupati pertama itu kejam sekali. Konco itu melepaskan Kejam sekali. Jadi sing ora melu aku tak entek iki. Istilah gitu. Ngeri ya? Jadi itu malah setelah 1831. Apanya? Itu perang itu. Enggak. Oh, sebelum. Ya sebelum jadi ya. Sebelum jadi. Jadi ketika dia setelah diangkat menjadi ini Cokrojoyo. Cokrojoyo sebagai komandan tempurnya sini karena Kusuma Yuda kan dianggap lemah lah. Dia lebih senang di tangsi Kedung Kebu, pesta-pesta, gitu. Lebih senang gitu. Jadi sing sebagai senopati perang itu ya Resodiwiryo alias Cokronegoro itu. Jadi kan ada 3 fase itu kan. 3 fase transformasi gelarnya dia itu. Jadi pertama dia itu sebagai Resodiwiryo Mantri Gladak yang dipercaya oleh Kusuma Yuda untuk mendampingi sebagai Senopati Amping. Setelah dia cukup berprestasi jadi Cokrojoyo, Bupati Tanggung. Jadi Tanggung itu Sidomulyo. Nah, kemudian setelah dia menjadi Cokrojoyo itu dia mulai melakukan itu serangan-serangan sporadis ke Tanah Bagelen itu. Nah, puncaknya ada di Selotiang itu. Makanya tadi nek kita bertanya tentang Benteng Loano di babat Cokronegoro itu memang dikisahkan juga. Ada 2 sebutan dan kebetulan itu berdekatan. Jadi ada sebutan itu Benteng Maron seperti yang jadi tajuke hari ini. Kemudian ada tapi di dalam serat itu yang dinyatakan setiap mereka setelah perang itu pulangnya ke benteng yang ada di Gembulan eng tanah Nglowanoe. Gembulan, neng desa Gembulan ya. Neng dusun Gembulan. Nah, kemudian Dusun Gembulan ini, Mas? Dusun Gembulan itu di Loano. Desa Loano juga? Desa Loano, iya. Dusun Gembulan. Makanya kalau di Loano itu tidak dikisahkan ada perang. Artinya di situ teritorial yang dikuasai aman. Cuma perangnya itu satelit, Pak. Jadi dia di daerah Bener, kemudian di daerah Tumba Anyar, kemudian Selotiang. Jadi Selotiang itu baris pasukan besar itu, Pak. Untuk perang di Cengkawak, perang di Cacaban, di Wonoroto juga ada perang. Jadi gitu. Jadi malam kan tak sempatkan membaca gitu, bukan besok ada pertanyaan. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang benteng, itu bayangan kita bukan benteng seperti fort gitu ya. Tapi itu tidak lebih dari cuma pertahanan perang dari kayu. Karena proses pembangunan benteng itu juga disebutkan di situ. Rakyat dari daerah Jetis, Kedungpoh itu dikerahkan, dimobilisir untuk membangun benteng itu yang materialnya terbuat dari kayu. Gelondongan. Gelondong. Gitu. Jadi makanya kalau kita mau mentelusuri benteng Maron atau benteng yang di Gembulan itu, untuk titiknya ya kita agak kesulitan. Makanya tapi kalau mungkin dari kajian ilmiah kan benteng itu mesti ada di minimal dia di atas, di ketinggian. Lah, di ketinggian itu tempatnya ya sekitar ini, Pak. Jadi kidul pondok, kemudian kulon lapangan.
Itu kan tempatnya lebih tinggi. Si Tinggil itu. Bukan. Beda. Beda. Si Tinggil itu dia malah peradaban Mataram kuno. Oh. Si Tinggil itu lebih tua lagi. Gitu. Oh. Jadi bukan Beteng Luano bukan di Beteng, situ. bukan Ya. Beteng Luano ya? Bukan. Ya di Maron di Gembulan kok sebutannya kok. Dusun Gembulan, ono. Ya di dusun Gembulan itu ada memang di Serat Babat Cokronegoro itu memang disebut ada benteng yang terbuat dari kayu. Jadi dia seperti benteng bubutan. Jadi dua benteng yang dijadikan tempat berlindungnya atau tempat apa ya, pasukan pulang perang itu ada dua, Bubutan dan Gembulan. Dan keduanya ini pernah ditempati oleh Kapten Claren. Oh. Kapten Claren. Berarti ada pos rumahnya gitu Ada ya? pos rumahnya. Makanya tadi tak sampaikan tidak ada perang besar di Loano, tapi hanya di sekitar Loano saja terjadi perangnya. Berarti kan Loano kan daerah aman. Aman. Nah, Berarti Gagak Handoko juga di situ juga. kalau Gagak Handoko kan kedudukannya kan adipati dia. Yaitu kalau nek zaman sekarang ya kaya komandan Kodim. Jadi kepala teritorial ora duwe wenang pajak tapi duwe pasukan. Itu kan Kodim. Nek bupati kepala teritorial ora duwe pasukan ning menang juga pajak. Nah, itu. Lah di Luano itu ada dua tokoh sentral Pak sebenarnya Pak. Dan ini yang satu ini tidak pernah mengemuka. Dan bahkan yang menyadari dia mengemuka itu salah satunya baru saya. Itu namanya Bupati Loano yang bernama Tumenggung Dandang Wacono. Bupati Loano. Bupati Loano itu disebut oleh Cokronegoro sebagai Bupati Loano. Menggung Dandang Wacono. Tumenggung dan Adipati ya Mas ya. Ya, nek Adipati itu penguasa teritorial, dia punya pasukan. Tapi ra ndek kewenangan mungut pajak. Jadi dia iki ora menang jukuki cacah, Pak. Oh, Ini nek bupati Menang. dia menang jukuki Orang duit di ning ora pasukan. ndek pasukan. Gitu. Itu jadi perbedaannya Adipati karo bupati itu seperti itu. Karena nek sebenarnya bupati itu kan gunung ya. Ada beberapa peristilahan dia disebut gunung. Tumenggung gunung itu. Ya Tumenggung gunung. Jadi Tumenggung sing nguasani yo bangsa cacah, bangsa Raja Brono, lemah itu gunung. Aset-aset. Aset. Nah, uniknya makanya saya secara imajiner gitu. Satu komunikasi imajiner dengan mereka itu kemungkinan balik Gagak Handoko itu juga atas pengaruh Dandang Wacono. Karena mereka sepupuan. Tuwa Dandang Wacono. Seumuran. Amune. Aune tuwa Gagak Handoko. Oh, Gagak Handoko. Ya, aune tuwa Gagak Handoko. Karena nek Dandang Wacono itu sama-sama dari Gagak Kumitir 1, tapi dia ayahnya itu bukan Gagak Kumitir 2. Ya jelas ya sepupu ya. Itu kalau Gagak Handoko kan putranya Gagak Kumitir 2. Itulah makamnya Dandang Wacono ini ada di belakang Masjid Loano. Sunan Gesengwi. Ya, di Masjid Loano Sunan Geseng. Dan dia yang pertama kali menghadang Resa Diwiryo itu adalah Dandang Wacono. Sadi Kulioi. Cokronegoro. Sing 3 tahap mau apa Mas? Resa Diwiryo? Sebagai Resa Diwiryo, jadi dia hanya sebagai senopati pengamping. Setelah dia prestasinya cukup membanggakan, dia diangkat menjadi Bupati Tanggung, menjadi gelar Cokrojoyo. Cokrojoyo. Dia mengambil Cokrojoyo karena dia merasa berhak karena dia adalah keturunan dari Sunan Geseng Cokrojoyo. Bahkan di dalam satu kanto di Serat Babat Kedung Kebu itu Kang pun ampingi luhure Nyai Bagelen. Jadi dia memang mendeklar dirinya itu adalah pewaris sah Bagelen. Cokrojoyo ini alias Resa Diwiryo ini. Alias Cokronegoro. Baru setelah semua terkondisikan jadi ternyata ada rekonsiliasi Mas. Jadi kita itu non sewu kalau kita belajar dengan Pak Radik itu seolah-olah perang Jawa itu bangsa Jawa yang pure bangsa Jawa dan bangsa yang didukung oleh Belanda itu vis-a-vis saling perang gitu. Tapi ternyata di sela-sela itu pasca Cokrojoyo ini memenangi segala pertempuran itu ada rekonsiliasi. Ada rekonsiliasi. Jadi termasuk ada 2 Gagak Pranolo yang disebut di situ.
Tapi saya meyakini bahwa itu adalah Gagak Pranolo yang apa ini? Satu. Bukan. Nunggak Semi. Oh. Nunggak Semi. Karena Jadi namanya bukan baik, ya. dipakai lagi ke Ya, generasi. bukan Adipati Loano. Itu. Jadi ada rekonsiliasi seperti Arung Binang, Sawung Galing itu kan semua duluan di barisan Diponegoro semua itu. Tapi setelah dia jadi Cokrojoyo dan memenangi pertempuran di Bagelen, ada rekonsiliasi, ini bagi-bagi wilayah, Pak. Yang di akhir cerita pemenangnya adalah Cokronegoro. Karena dia berhasil gulung yang lain kan. Gitu. Membungkam yang lain. Termasuk Adipati Loano Gagak Andoko itu juga walaupun jadi unik, hubungannya dia tuh unik. Pertama, sekutu. Ya, Gagak Andoko itu sekutunya Resodiwiryo pertama. Tapi setelah ada insiden di Solo Tiang, dia berbalik arah dukung mungkin ya atas referensi dari sepupunya Dandang Wacono yang berjuang di bawah Diponegoro lebih dulu. Akhirnya dia berbalik arah melu nglawan Belanda pada waktu itu. Nah, kemudian setelah Cokrojoyo ini memenangi semua pertempuran di Bagelen, akhirnya ada rekonsiliasi dan dia diberi kedudukan sebagai Wedono atau kepala distrik. Nah, dan ini sebenarnya ya satu penghargaan yang asor menurut saya untuk Gagak Andoko. Karena beberapa kali saya sampaikan satu-satunya tokoh di Babat Kedung Kebu itu yang disebut dengan dia memuji hanya satu, Radian Gagak Andoko Kang Wangi. Artinya Gagak Andoko yang termasyhur. Harum. Itu gitu. Jadi runtutan riwayatnya seperti itu. Makanya mengapa Cokronegoro bisa, karena ini kebetulan bertepatan dengan mau hari jadi ya. Itu ya karena dia tuh memang prestasi gitu loh, Pak. Prestasi, dan dia ada satu percakapan antara Kusumo Yudo dengan Cokronegoro ketika Cokronegoro dan Kusumo Yudo itu diberangkatkan dari Solo oleh Paku Buwono. Itu dia di sini tuh langsung akrab dengan Belanda. Langsung akrab dengan Kapten Claren sama Letnan Esol namanya itu. Itu ada. Cokrojoyo itu. Resodiwiryo itu langsung akrab. Iya, Resodiwiryo itu Cokrojoyo. Iya, Cokrojoyo. Cokronegoro itu. Nah, ini sebenarnya hidden history, Mas. Jadi mungkin bahkan keluarga Pasepen pun atau keluarga Gagak pun belum ngerti sejarah moyang mereka itu seperti apa. Mereka hanya tahu sepenggal bahwa Gagak Andoko ini berlawanan dengan Resodiwiryo. Tapi sebenarnya ya pernah jadi sekutu, pernah jadi musuh, tapi juga akhirnya rekonsiliasi. Ya artinya bahwa metode politik itu sama ya, Pak. Cuma pelakunya kan yang beda-beda gitu kan. Tapi suasana batinnya kan udah beda. Karena jadi gini, di Kanto itu Cokrojoyo menyisakan ketika terjadi persiapan perang di Solo Tiang itu, dia itu hanya dijadikan patuguran Gagak Andoko itu. Patuguran itu mengkon nunggu, Pak. Dan dia ditinggal oleh Cokronegoro. Digabur ya? Ya, mungkin digabur. Ya, jebakan ya. Jadi dia dikunci di situ Gagak Andoko itu. Jadi hanya jadikan patuguran saja di. Ini yang membuat si Gagak Andoko kecewa. Iya, kecewa dengan Cokrojoyo Resodiwiryo. Akhirnya dia berbalik melu perang. Cuma perangnya Gagak Andoko ini dia itu tidak melakukan perang besar di wilayah Bagelen. Gagak Andoko itu, tapi wilayahnya di Urut Sewu, Pak. Terus sifatnya hanya support saja. Yang dibutuhkan pasukan Diponegoro. Mensupport. Urut Sewu kan gitu ya, Mas? Urut Sewu sampai sini, Pak. Kalau Ledok itu Kebumen terus Wonosobo, Kaliwiro. Nah, nama desa-desa di Loano
itu ono gandeng cenenge dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi itu ya. Iya. Ono Ada gendeng cenengnya ada terusan, ada jogo tamu, tahu. banjaran tempat Banjaran. berbaris itu. Oh ya. Ini Pak Dit sudah di sana nunggu kita. Gimana? Sebentar lagi OTW. Oh ya. Sebentar lagi OTW. Sudah OTW. Bahasanya lebih. Ini berarti Pak Dip di anu ya? Oh, Langsung di Maron. sudah. Sama Oke. siapa ya? Nah, saya belum. Oke. Oke, lanjut. Maroni. Gimana Mas? Maroni. Nek menurut saya di daerah Gembulan, Pak, tetap di luar. Jadi nggak di Maronnya desa Maron. Tapi ya kurang tahu ya karena nek kono ki ono kisah di Selotiang barang itu ada, Pak. Sebentar ke sana titik kumpulnya. Di depan masjid, Pak. Depan Masjid Sunan Geseng. Ini bukan depan masjid, pertigaan Maron. Oh, Pertiba. Oh, Maron, Masjid Maron.